Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Farid. Sehat, Pak? Pagi, Mbak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. Selamat pagi, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Morning Talks, juga sahabat Magnet Rezeki, ya. Sahabat kajian Sabtu pagi, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini Masya Allah ya, pagi-pagi ya, kita setiap Sabtu pagi, biasanya orang Sabtu tuh waktunya nabung tidur gitu ya. Jadi maunya enaknya tidur lagi ya. Kalau zaman dulu, zaman jahiliyah tuh Sabtu Minggu tuh zamannya tarik selimut lagi kalau habis subuh. Tapi sahabat-sahabat kita di sini setiap Sabtu pagi ya, setelah sholat subuh, alhamdulillah ya, masih duduk standby di sini untuk menjemput ilmu Allah ya. Ini udah 44 orang yang hadir di pagi hari ini ya, dan juga di Facebook juga sudah ada beberapa teman-teman kita yang turut hadir, alhamdulillah. Ya, assalamualaikum ya. Nih ada beberapa juga sudah banyak nih, Allah udah banyak ya memberikan salam di kolom chat. Mbak Riana, Mbak Nurul, Ibu Nining ya, Ibu Eni, Pak Slamet ya, Ibu Erawati, oke. Ibu Eni, Ibu Eli, Pak Ahmad, oke. Ibu Siti Mariam, Ibu Siti Muntia, Pak Surya, alhamdulillah. Bu Andi, Ibu Sri ya, luar biasa. Terima kasih, waalaikumsalam. Terima kasih atas salamnya dan doanya di pagi hari ini ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat doa-doa apa nih yang mau kita minta hajat-hajat Allah, karena di sini seperti kita ketahui di majelis ilmu, insya Allah ada beribu-ribu malaikat yang mendampingi kita untuk menjemput ilmu-ilmu Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan buat kita semua, memberikan keberkahan buat kita semua, dimudahkan untuk istiqomah terus menjemput ilmu ya, diberikan pemahaman, dan tentunya semakin dibahagiakan Allah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di pagi hari ini ya, seperti kita ketahui, kita sudah masuk di sesi Saturday Morning Talk ya, Spiritual Journey yang ke-34. Dan di pekan lalu kita sudah membahas tentang materi hakikat dunia. Namun ternyata hakikat dunia itu luas sekali materinya ya. Saya tanya, berapa sih ini untuk hakikat dunia? Masih banyak banget katanya. Jadi Bapak Ibu stay tune ya, karena akan bersambung terus. Dan juga silahkan kalau yang mungkin di sesi-sesi sebelumnya ketinggalan, ini nanti bisa melihatnya di channel Facebook ya, fanpage-nya Pradita Channel, ataupun YouTube-nya yaitu Pradita Channel juga. Jadi semakin paham, dan pada saat melanjutkan ke sesi berikutnya ini jadi masih nyambung ya, seperti itu. Dan puji syukur juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, hari ini cerah ya, alhamdulillah. Juga mudah-mudahan cuaca berkah berlimpahnya baik gitu ya. Jadi tidak ada sahabat-sahabat kita yang berkelimpahan air ya, tapi mudah-mudahan yang kemarin berkelimpahan air, minggu ini dan seterusnya diganti dengan berkelimpahan rezeki ya, Masya Allah. Dan ya, mungkin ada beberapa juga yang baru ya bergabung bersama kita di kajian Sabtu pagi ini. Tadi saya belum memperkenalkan diri ya, terlalu semangat langsung ya memulai. Perkenalkan, saya dengan Anggi Pradita dari Pradita Channel. Seperti biasa kita buat kajian-kajian seperti ini untuk belajar sama-sama ya, karena saya juga perlu belajar terus, perlu di-recharge terus imannya, perlu di-recharge terus emosinya ya. Namanya kita perempuan lagi, apalagi ya, jadi ada aja kadang-kadang yang bikin sumbunya naik gitu kan. Nah, ini adalah bagian kita untuk ingetin lagi ya, ngontrol lagi emosinya ya, ngontrol lagi hal-hal yang kita kerjakan ya, monitor, mengevaluasi lagi. Dan mudah-mudahan ini menjadi jalan kita untuk terus memperbaiki diri agar selalu di jalan Allah ya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja pembicara kita tak lain dan tak bukan adalah Pak Farid Auladi ya. Beliau ini seorang yang berkecimpung di dunia HRD, tapi tentu saja dunia HRD sudah sering training yang memberikan training begitu ya. Jadi memang kemampuannya untuk sharing ya kepada kita sangat enak gitu ya untuk kita mencernanya ya.
Jadi alhamdulillah Pak Farid di sini bersedia untuk terus berbagi bersama kita di setiap satu pagi ya. Dan juga karena beliau adalah seorang certified trainer magnet rezeki, seperti halnya saya, tapi saya ini masih junior ya, jadi mau belajar dengan Pak Farid. Jadi beliau di sini juga memberikan materi-materi yang masih ada hubungannya dengan magnet rezeki, tapi diperkuat lagi, diperdalam lagi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi insya Allah kita jadi lebih luas lagi wawasannya, lebih luas lagi pemahamannya ya. Dan juga Bapak Ibu semuanya yang di sini, alhamdulillah kita semuanya juga masih diberikan kemudahan ya untuk hadir di sini. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi materi. Seperti saya infokan di awal, yaitu kita akan membahas tentang hakikat dunia yang kedua ya. Jadi ternyata hakikat dunia ini panjang ceritanya. Kenapa? Karena manusia ini memang seringkali kita masih difokuskan untuk mengejar dunia ya. Saya sendiri juga kadang-kadang tidak, ya halus sekali gitu ya. Kita kadang-kadang tidak bisa membedakan di mana yang benar-benar baik dan patut kita kejar, dan mana yang sebenarnya lagi ujian kecil gitu ya. Istiqomah enggak ya, siap enggak, hijrah segala macam. Tapi alhamdulillah kemudian di sini nanti kita makin belajar lagi dan makin paham, sehingga insya Allah semuanya yang kita jalankan, yang kita lakukan, ini adalah jalannya juga untuk mengejar akhiratnya ya. Seperti itu. Baiklah, kalau gitu Pak Farid, silahkan untuk dimulai sesi materinya. Terima kasih Mbak Anggi dengan Perita Consulting-nya yang rajin banget mengajak kita semua untuk belajar bersama. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak dan Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, senantiasa memberikan, tidak pernah berhenti untuk memberikan berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan untuk kehidupan kita. Hanya kita saja yang biasanya tidak pernah menyadari bahwa betapa banyaknya, betapa luar biasanya, betapa melimpahnya rezeki, kenikmatan, kebahagiaan, kenikmatan hidup apapun itu bentuknya yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan jalan petunjuk ke arah yang jauh lebih baik lagi, yang telah membebaskan kita dari segala kehidupan dalam bentuk yang jahiliyah. Salawat dan salam ini juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan tentunya juga untuk kita umatnya di akhir zaman. Dan kita berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga di yaumil akhir kelak Rasulullah bisa memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa juga ya, marilah kita awali acara kita ini dengan pembacaan doa. Kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Acara yang akan kita lalui bersama ini semoga memberikan kebaikan untuk kita, ya, melimpahkan kebahagiaan untuk kita. Mari kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabbana, untuk semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarganya, limpahkanlah nikmat sehat, ya Allah, luaskanlah rezeki mereka, ya Allah, sempurnakanlah kebaikan mereka, ya Allah, berkahi usia mereka, ya Allah, dan mudahkanlah segala urusan mereka, bahagiakan dan muliakanlah kehidupannya. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami kemudahan di dalam belajar, di dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu.
Wabil khusus kita berdoa juga untuk teman-teman, untuk rekan-rekan atau mungkin sanak familinya, untuk siapapun ya. Seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun mereka berada, semoga Allah mengangkat penyakitnya jika mereka sedang tidak sehat. Semoga Allah mengangkat segala bencana dan musibahnya jika memang sekarang mereka pada saat ini sedang berada dalam kelimpahan air. Kita bacakan Al-Fatihah sekali lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi materi hakikat dunia ini memang mungkin tidak akan selesai dalam satu sesi, ya, tidak akan selesai dalam satu sesi. Kenapa? Karena ini menarik ya, menarik karena ini juga memang kehidupan kita sehari-hari ya di sini gitu. Memang kita ada di dunia ini, bukan di kehidupan yang lain. Yuk kita sama-sama belajar, sama-sama kita mencoba mengupas secara lebih dalam, detail, dan kita kupas apa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belum masuk ke dalam kupasan yang kehidupan dunia sesuai dengan tuntunan Allah seperti apa gitu ya. Kita masih berbicara apa sih kehidupan dunia, apa yang kita rasakan, kemudian apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya ingin mengulas sedikit, review sepintas saja tentang kehidupan, tentang hakikat dunia yang kita bahas di minggu lalu. Kita sama-sama tahu bahwa kita sama-sama setuju juga bahwa ajal itu tidak akan pernah menunggu urusan kita selesai, ya. Ajal tidak akan pernah menunggu urusan kita selesai. Kapanpun kita berada, dimanapun kita, sedang apapun kita, sedang melakukan apapun kita, itu yang namanya ajal itu ya pasti akan mendatangi kita. Kemudian kemarin juga ada ilustrasi bagaimana cara memasak mie instan. Maksudnya adalah apakah kehidupan kita itu sepanjang waktu dari mulai lahir ke dunia sampai titik ini, titik saat ini, detik ini masih begitu-begitu saja, masih monoton, tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan. Padahal sekali lagi kita mesti ingat bahwa yang namanya ajal itu tidak pernah menunggu kita untuk siap. Jadi lakukan perubahan, ya, lakukan perubahan. Berikan sesuatu yang mengarah kepada kebaikan kehidupan kita. Nah, kemarin kita juga mencoba berhitung ya, sebetulnya pengalaman kerja 10 tahun itu apakah ia murni 10 tahun, jangan-jangan cuma 1 tahun diulang 10 kali. Kemudian kita juga pernah menghitung kemarin, sempat menghitung usia produktif kita, ibadah ritual kita sebesar apa. Ternyata ilustrasi sederhananya kalau misalnya usia kita 40 tahun misalnya gitu kan, ternyata yang dipergunakan untuk ibadah itu hanya 5 tahun saja, ya 5 tahun saja, 1/8 barangkali. Dari 5 tahun itu juga banyak bolongnya atau tidak gitu. Dari banyak bolongnya dari 5 tahun itu apakah juga kita bagus kualitasnya, ya? Jangan-jangan tidak. Nah, oleh karena itu kita berpikir, kita berusaha ya. Berusaha bagaimana kita senantiasa untuk meningkatkan ibadah ritual kita. Lalu dari sisi kualitasnya gitu ya, dari sisi kualitasnya kita bahas juga kemarin, dan yang tidak boleh kita lupakan, artinya harus selalu kita ingat, selalu kita kuantitas dosa kita gitu ya. Sudahlah usia kita 40, dari 40 tahun misalnya, itu hanya 5 tahun saja yang kita pakai untuk ibadah ritual. Kemudian dari sisi ibadah ritual kita juga banyak bolong-bolongnya, banyak tertinggalnya, banyak sholat di akhir waktunya misalnya gitu kan. Lalu kita juga masih melakukan dosa-dosa. Dosa-dosa kecil itu memang tidak akan mungkin bisa kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan muncul, ya, akan membersamai kita. Lalu jangan-jangan kita juga pernah melakukan dosa yang besar. Dosa-dosa besar yang seperti itu. Nah, ini mesti kita hati-hati ya, mesti hati-hati bahwa sekali lagi ajal tidak pernah menunggu kita siap untuk menjemput. Sekali lagi bahwa kalau kehidupan kita itu ibaratnya memasak mie instan yang hanya mengikuti petunjuk yang ada di dalam kemasannya, berarti hidup kita tidak pernah bergerak kemana-mana. Berarti hidup kita itu tidak dinamis. Ya, berarti hidup kita itu hanya monoton saja seperti itu. Ayo, kalau seperti itu, apakah siap untuk menghadapi ajal yang menghampiri kita? Ya, rek itu wae misalnya.
Nah, oleh karena itu, mari kita pelajari lagi. Mari kita pelajari lebih dalam lagi tentang apa itu dunia, hakikat dunia, gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan satu pemahaman yang terbaik. Oh, dunia itu ternyata ini ya. Oh, dunia itu ternyata seperti ini ya, seperti itu ya. Lalu dari situ bagaimana kita mensikapi dunia ini? Kenapa kita mencoba mensikapi dunia? Karena kalau kita tidak mencoba untuk mensikapi dunia, kalau Bapak Ibu teman-teman hadirin melihat gambar ilustrasi yang warna hitam ini, ya, di dalam layar ini, di sini ada apa? Perjalanan manusia sejak lahir sampai meninggalnya. Ya kan? Seperti itu. Minggu depan saya akan tayangkan videonya juga. Ini ada orang lahir bayi, bertumbuh menjadi remaja, kemudian dewasa, kemudian sekolah, kemudian kuliah, bekerja sampai dia terakhir misalnya ilustrasinya ini sakit kemudian meninggal. Nah, inilah perjalanan hidup kita di dunia seperti ini. Ya, seperti ini pada umumnya. Apakah kita hanya ketika kita melewati perjalanan ini, apakah kita hanya akan mengikuti perjalanan secara natural, secara alamiah seperti ini, lalu kita tidak pernah berbuat apapun supaya kehidupan kita memiliki nilai yang lebih baik, memiliki nilai yang lebih bagus? Inilah pertanyaan. Makanya oleh karena itu, supaya perjalanan hidup kita itu tidak hanya sekedar lahir, lalu tumbuh jadi anak bayi, jadi balita, jadi remaja, kemudian dewasa, kemudian sekolah, bekerja, menikah, ya, berkeluarga, punya anak, lalu kita menua, ya, menua bersama atau tidak menua bersama. Kemudian lalu apa yang terjadi ketika misalnya kita sakit dan terakhir meninggal dunia. Hidup kita itu ibaratnya hanya seperti memasak mie instan. Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang jauh lebih baik untuk meningkatkan nilai kehidupan kita, nilai ibadah kita. Nah, sekali lagi saya katakan, mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama belajar mengenali hakikat dunia, hakikat kehidupan, hakikat dunia seperti apa. Sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Pertama, ya, ini fakta dunia, fakta tentang dunia. Bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita bisa kadang-kadang kita merasakan satu kenikmatan. Kadang-kadang kita merasakan ada sesuatu yang tidak nikmat. Tetapi mari kita lihat bahwa nikmat yang kita rasakan itu juga hanya sebentar. Tidak ada nikmat yang sepanjang hidup kita. Atau ketidaknikmatan yang kita rasakan itu juga cuma sebentar. Tidak ada ketidaknikmatan yang berjangka panjang, apalagi seumur hidup sampai kita meninggal. Tidak ada. Jadi, apakah kita mendapatkan kenikmatan atau kita mendapatkan ketidaknikmatan itu sebentar saja, tidak akan lama. Tidak akan lama. Contoh, mari kita lihat. Tolong sebutkan menurut Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah. Makanan apa yang paling mahal di dunia? Ya. Makanan apa yang paling mahal di dunia, yang paling enak di dunia? Tolong disebutkan. Kalau mau ditulis silahkan, kalau tidak ditulis juga silahkan. Cukup di dalam hati kita masing-masing, cukup di dalam pikiran kita masing-masing. Ya. Katakanlah makanan yang termahal di dunia ini, katakanlah misalnya sup sirip ikan hiu yang konon katanya satu mangkoknya aja bisa seharga 20 juta. Apalagi kalau sup ikan hiunya berasal dari samudra Samudra Atlantik ya, yang jarang-jarang kita temukan. Itu harganya 20 juta per mangkok. Katakanlah itu makanan yang paling enak, yang paling mahal di dunia. Ya. Enaknya berapa lama sih makanan yang termahal seperti itu? Paling banter enaknya itu, terasa nikmatnya itu, terasa mantapnya itu, terasa lezatnya itu pada saat dikunyah di mulut kita. Setelah kita kunyah di mulut kita, lalu kita telan masuk ke dalam perut kita, apakah iya masih terasa nikmatnya?
paling banter hanya sisa-sisa nikmatnya saja, sisa-sisa gurihnya saja. Sebentar, berapa lama sih mengunyah makanan yang paling mahal itu? Apakah ia bisa sampai 1 jam? Apakah ia bisa sampai 24 jam? Apakah ia bisa sampai seminggu mengunyah terus? Supaya apa? Supaya kenikmatannya tidak segera hilang. Supaya kenikmatannya terasa lebih lama lagi dari yang kita miliki misalnya gitu. Itu kan cuma sebentar saja. Ya cuma sebentar saja. Sekarang mari kita lihat makanan yang paling murah, ya makanan yang paling murah atau makanan yang paling tidak enak. Kalau yang paling tidak enak mungkin tidak ada makanan tidak enak lah. Paling murah lah, paling murah. Katakan rebusan singkong, atau katakanlah goreng singkong. Kalau ada orang mengatakan ini adalah makanan yang paling murah gitu ya, katakanlah ya itu goreng singkong. Katakanlah itu tidak enak lah. Dan kita tidak punya pilihan lain, kita tidak punya makanan lain. Jadi cuma punya goreng singkong atau rebus singkong. Kunyah di mulut. Lalu kita telan masuk ke dalam perut kita supaya kita kenyang, supaya rasa lapar kita segera bisa hilang. Berapa lama tidak enaknya? Berapa lama tidak nikmatnya? Misalnya seandainya kalau kita mengatakan rebusan singkong itu atau goreng singkong itu makanan yang paling tidak enak. Kan cuma sebentar. Nggak mungkin kita mengunyah singkong itu sampai harus 7 jam, 24 jam, harus seminggu berturut, kan tidak. Ya, seperti itu. Hanya enaknya pada saat ada di mulut. Kita ngopi. Ngopi, saya sebutkan merek yang memang merek yang paling digemari oleh orang. Merek yang menjadikan kita itu seolah-olah orang yang luar biasa hebat. Ngopi Starbucks misalnya gitu kan. Harganya 1 cangkir kecil ini itu bisa 50.000. Berapa lama enaknya? Berapa lama nikmatnya terasa di dalam mulut kita? Paling cuma sebentar. Nongkrongnya juga di situ paling berapa lama? Kuat berapa lama juga gitu. Walaupun katakanlah ada yang gereja buka 24 jam, apa iya kita akan 24 jam berada di situ? Merasakan kenikmatannya kan nggak mungkin juga. Bandingkan dengan kopi abang-abang yang pakai sepeda gitu, yang pakai termos, pakai plastik, gelas plastik, kopinya kopi saset gitu kan. Katakanlah itu paling tidak enak. Berapa lama sih mampir tidak enaknya di mulut kita? Setelah itu masuk ke dalam perut kita, yang terjadi apa? Sudah hilang sebentar. Itu dari makanan, dari minuman. Sekarang saya tanya, Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin, kakak adik rahimakumullah, ketika kita di kantor naik gaji atau dapat bonus atau sebagai pengusaha kita punya profit dari usaha kita, berapa lama kita merasa senang dengan kenaikan gaji itu? Berapa lama kita akan merasa bahagia dengan mendapatkan bonus itu? Berapa lama kita akan merasakan benar-benar gembira gitu ya dengan profit usaha yang luar biasa itu? Apakah akan sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Saya tidak yakin. Saya sih tidak yakin. Saya secara kecil-kecilan melakukan survei bagaimana kepuasan karyawan gitu kan. Karena saya sebagai pekerja. Ketika mereka dinaikkan gajinya, paling banter atau diberikan bonus, paling banter bahagianya 1 sampai 2 bulan. Itu sudah maksimal 2 bulan, paling banter. Ya paling banter. Atau jangan-jangan senangnya itu pas bulan pertama aja, bulan kedua sudah mulai lagi tidak merasakan kebahagiaan mendapatkan kenaikan gaji atau bonus. Nah, demikian juga sebaliknya, ketika perusahaan kami tidak bisa memberikan kenaikan gaji, tidak bisa memberikan bonus dengan layak, dengan baik, ribut biasanya. Rame ya, berdengung ya, bergumam lah, ada yang berkeluh kesah macam-macam. Berapa lama? Nggak lama, paling banter 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan saja. Nah, inilah yang saya maksudkan bahwa fakta di dunia, kehidupan dunia kita itu tidak akan lama. Apapun yang kita nikmati, nikmatnya, enaknya, ataupun tidak nikmatnya, atau tidak enaknya, itu cuma sebentar. Ayo kita lihat lagi. Lulus kuliah. Ya. Lulus kuliah. Bangganya ketika kita ikut wisuda. Setelahnya, berapa lama kebanggaan, berapa lama kebahagiaan kita, berapa lama kesenangan kita pada saat selesai kuliah.
hanya pada saat di wisuda, wah luar biasa. Luar biasa, kita bangga, merasa hebat, merasa orang yang paling bahagia di dunia. Kenapa? Karena bisa menyelesaikan pendidikan kita dengan lancar. Alhamdulillah. Yes, please, silahkan. Nikmati kebahagiaan itu. Nikmati kebanggaan itu. Tetapi cuma sebentar. Setelahnya, mikir lagi, berpikir lagi, mau ngapain, bagaimana cara mencari pekerjaan, barangkali seperti itu. Kemudian nanti bekerja, melamar sana, melamar sini, nggak diterima-terima juga. Sementara calon mertua sudah minta untuk menikahi anaknya, misalnya seperti itu. Atau orang tua juga sudah, ayo kapan kamu menikah? Atau orang tua mengatakan, kapan kamu bekerja? Tetangga, teman, dan sebagainya. Kamu kok belum kerja-kerja juga? Bahagiakah yang seperti itu? Misalnya. Nggak lama. Lalu ketika kita misalnya lulus kuliah bangga sebentar pada saat wisuda lalu merasa tidak bahagia karena nyari kerja tidak mudah, apalagi dalam kondisi COVID seperti ini, tiba-tiba kita diterima bekerja. Diterima bekerja. Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah, gitu kan. Berapa lama bangganya, saya tanyakan. Paling pada saat menerima pemberitahuan, oh, saudara Farid diterima bekerja mulai 1 Maret tahun 2021. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Tidak sia-sia usaha yang kami lakukan, yang saya lakukan. Tidak sia-sia doa dari semua orang. Bahagia, senang. Berapa lama kebanggaan, kebahagiaan, kenikmatan untuk mendapatkan pekerjaan ini? Setelahnya apakah ia mulai lagi pusing-pusing, mulai lagi berpikir, mulai lagi muncul tidak ada rasa senang, rasa bahagia, tidak lagi bisa menikmati hidup. Kenapa? Pekerjaannya banyak banget, numpuk, luar biasa. Tidak bisa selesai dengan 8 jam per hari, mesti lembur, macam-macam. Tahan nggak dengan yang seperti itu? Jangan-jangan tidak tahan 3 bulan, tidak lulus masa percobaan, lalu kita keluar. Bahagianya berapa lama? Nikmatnya berapa lama? Saat menikah, ya saat menikah, resepsi, kita ini benar-benar dimanjakan oleh semua orang. Kita jadi raja dan ratu sehari. Benar-benar kita dibahagiakan, dimuliakan, semua keinginan kita pada hari itu diberikan. Oh, kamu nggak usah begini, kamu namanya pengantin mah duduk di sana saja. Oh, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nanti make up-nya luntur dan sebagainya. Makan pun kalau perlu disuapin oleh keluarganya. Jadi raja dan ratu sehari. Setelah itu, selesai resepsi, malamnya, ya malam pengantin, nikmatlah macam-macam seperti itu. Selesai itu kita kembali kepada dunia nyata, kepada realita dunia. Apa realita dunia? Barangkali, jangan-jangan kalau kemarin resepsinya gede-gedean, habis-habisan uangnya, dananya dapat minjam, gitu ya, pusing mikirin bayar pinjamannya. Bagaimana cara bayar pinjamannya, gitu kan? Belum lagi mulai muncul masalah keluarga, pernikahan tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi berapa lama sebetulnya kita mengalami kebahagiaan itu? Ya, demikian juga sebaliknya. Berapa lama kita tidak bahagia ketika kita mendapatkan satu persoalan, ketika kita mendapatkan satu ujian dari Allah, ketika kita mendapatkan satu masalah dari Allah. Saat mendapatkan barang baru, berapa lama? Enggak lama. Ya enggak lama. Nah, yang terjadi pada saat ini, mari kita juga jujur kepada diri kita sendiri. Mari kita juga melihat kepada diri kita sendiri. Ya, saat ada orang meninggal, dan itu juga pasti akan terjadi dengan kita. Saat ada teman kita wafat misalnya, saat ada kolega kita wafat misalnya, saat ada saudara kita wafat misalnya, saat orang tua kita wafat atau anak kita atau pasangan kita wafat. Ketika mendengar berita wafat itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Dosa-dosa doa-doa yang muncul seperti itu. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anhu misalnya. Turut berduka cita, macam-macam ucapan duka cita muncul di seluruh medsos kita kalau kita umumkan di medsos. Umumkan di IG misalnya, umumkan di Twitter, umumkan di Facebook misalnya seperti itu ya. Kita umumkan di WA, di grup, semua orang mengucapkan duka cita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita. Atau non-muslim mengatakan RIP ya. Rest in peace misalnya seperti itu. Berapa lama saya tanya?
Berapa lama ucapan duka cita itu akan muncul di laman kita? Berapa lama ucapan duka cita itu akan masuk ke dalam telepon kita? Paling banter 2-3 jam saja. Orang bersimpati dengan persoalan hidup kita paling banter juga 2-3 jam saja. Setelah itu, kita kembali hidup dengan dunia kita. Kita kembali hidup dengan realita yang kita miliki juga. Sementara mereka itu hidup dengan dunia mereka masing-masing. Sibuk lagi dengan dunia masing-masing. Atau kita misalnya sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pekerja dimanapun kita bekerja, kita meninggal, kita wafat. Berapa lama kantor kita, berapa lama perusahaan kita, berapa lama teman-teman kita, atasan kita, bawahan kita mengucapkan selamat. Berapa lama mereka berduka cita dengan kita. Berapa lama mereka akan datang ke rumah duka, ya, berdoa di hadapan jenazah kita. Lepas itu, sampai 1 hari, sampai 2 hari, sampai 3 hari, sampai selamanya tidak mungkin juga. Kemudian posisi kita di kantor digantikan oleh orang lain. Ada yang sudah dipersiapkan. Perusahaan pasti menyiapkan orang-orang yang menggantikan posisi orang-orang yang harus pergi. Kan seperti itu. Bahkan dikala duka pun, ya, namanya ucapan duka cita, dikala kita punya persoalan pun, punya musibah pun, orang itu bersimpati kepada kita itu tidak akan lama. Cuma sebentar aja. Misalnya kemarin alhamdulillah kita diberikan kelimpahan air. Rumah kita kerendam dengan banjir misalnya seperti itu. Ya Allah, sabar ya Pak Farid, ya sabar ya Mas, ya semoga Allah memberikan pertolongan selesai. Berapa lama? Mereka sibuk lagi dengan kehidupannya masing-masing. Itulah fakta dunia. Itulah kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tahu sudah seperti ini, kalau kita tahu bahwa itu sifatnya sementara, termasuk misalnya ketika kita tidak bahagia, termasuk ketika kita merasa gelisah, termasuk ketika kita merasa galau, merasa punya persoalan, merana apapun itu juga cuma sebentar. Itu pun cuma sebentar. Setelah itu pasti akan berganti lagi dengan kebahagiaan. Bahagia itu cuma sebentar, berubah lagi menjadi tidak bahagia. Tidak bahagia sebentar, berubah lagi jadi bahagia. Begitu terus siklus kehidupan kita, gitu ya. Nah, kalau kita tahu sebetulnya kehidupan kita itu seperti itu, lalu mengapa kita harus habis-habisan, ya, banting tulang, ngoyo hanya untuk mengejar dunia? Hanya untuk mengejar dunia. Yang dimaksud hanya untuk mengejar dunia ini adalah hanya semata-mata kita mencari materi. Semata-mata mencari sesuatu yang kita anggap bahwa itu akan memberikan kebahagiaan atau kenikmatan yang hakiki untuk kita. Padahal itu tidak akan berlangsung lama. Padahal itu hanya akan berlangsung sebentar saja. Ya, sebentar saja. Saya punya pengalaman. Pada saat memproses salah satu manajer kami pensiun pada saat itu. Kemudian saya tanya kepada beliau, Pak, Bapak sudah 20 lebih tahun ya bekerja di perusahaan ini dan sekarang Bapak sudah pensiun. Lalu apa yang Bapak rasakan ketika saat pensiun ini dan ketika Bapak flashback ya, ke belakang ketika pertama kali bekerja bergabung dengan perusahaan ini? Beliau mengatakan apa? Ternyata kerja itu gampang-gampang aja ya. Itu yang pertama dia katakan. Yang kedua, ternyata kehidupan itu cuma sebentar aja ya Pak ya. Sudah 25 tahun bekerja di perusahaan ini kok kayaknya baru kemarin saya masuk. Sekarang saya sudah pensiun. Kemudian pada saat saya pensiun, pada saat saya pensiun sekarang ini, saya merasakan yang saya kerjakan kemarin tuh yang pada saat itu dianggap sesuatu yang tidak mudah. Yang pada saat itu dianggap benar-benar sesuatu yang memerlukan energi yang luar biasa untuk mendapatkan solusinya, ternyata saya tengok biasa-biasa aja. Ternyata saya tengok begitu-begitu aja ya. Bukan sesuatu yang harus kita benar-benar mati-matian sampai mengorbankan hubungan kita dengan Allah. Itu maksudnya. Jangan sampai apa yang kita kejar di dunia ini yang sebenarnya cuma sebentar, baik nikmat maupun tidak nikmatnya, baik bahagia maupun tidak bahagia cuma sebentar, ngapain sampai kita mengorbankan hubungan kita dengan Allah? Ngapain sampai kita mengabaikan tujuan hidup kita yang sebetulnya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Nah, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Fakta dunia yang kedua, ini akan memiliki akhir yang sama. Sederhana saja. Tadi saya berikan contoh. Makanan yang paling mahal di dunia itu apa? Minuman yang paling mahal di dunia itu apa? Setelah kita minum, setelah masuk ke dalam perut kita, ke dalam lambung kita, berakhirnya di mana? Nanti dibuangnya di mana? Gitu. Dibuangnya di mana? Kan dibuangnya di dua lubang bagian bawah kita, bagian depan, bagian belakang, kan di situ bawah. Yang semahal apapun itu makanan, semahal apapun itu minuman, seenak apapun itu makanan, seenak apapun itu minuman, berakhirnya sama. Dikeluarkannya dari lubang yang sama. Dengan apa? Dengan makanan yang paling murah sekali. Tadi dikatakan sup ikan, sirip ikan hiu. Bandingkan dengan goreng singkong goreng atau singkong rebus. Katakanlah ini mahal, ini sangat murah. Mulutnya sama masuknya. Disimpannya sama di lambung kita. Dan berakhirnya dibuangnya pun juga sama. Jangan-jangan bentuk barang yang dibuangnya pun juga sama. Sama-sama tidak harumnya. Sama-sama tidak wanginya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, yang lainnya contoh, misalnya barang mewah, barang yang paling mahal, katakanlah tas yang paling mahal itu apa sih? Ya, harganya berapa sih? Oh, katakanlah ada orang beli katanya tas itu harganya 1 miliar, 1 miliar. Ada juga orang beli yang persis mirip bentuknya, Bapak Ibu boleh datang ke mana itu, misalnya Pasar Senen kalau di Jakarta gitu ya, atau ke Mangga 2 misalnya gitu kan. Itu ada tas yang bentuknya persis, ukurannya persis, gambarnya persis, yang ini 1M harganya, ini mungkin cuma 90.000 juga dapat. Ketika dua-duanya rusak. Ketika dua-duanya rusak, tas yang paling mahal, tas yang paling murah, dua-duanya rusak, akan ada di tempat mana? Akan berakhir di tempat apa? Akan berakhir di tempat sampah juga. Walaupun itu tas paling mahal misalnya, apa iya mau kita simpan seumur hidup? Karena ini harganya mahal, lalu kita nggak buang ke tempat sampah. Masya Allah, luar biasa. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mengelola harta kita minggu depan. Ya, kita akan mengelola harta kita seperti itu. Nah, ini yang mesti kita perbaiki, mesti kita pahami tentang fakta dunia. Atau misalnya kita punya rumah mewah, kita tidak punya, rumah kita tidak mewah, ya. Ini rumah mewah, ini rumah tidak mewah. Ini kendaraannya mewah, ini kendaraannya cuman ya sepeda ontel zaman tahun 70-an katakanlah begitu. Berdampingan nih misalnya, Tiba-tiba datang banjir, datang tsunami, apakah iya rumah yang mewah itu tidak akan hancur kena tsunami? Apakah iya rumah yang kena banjir itu cuma rumah yang tidak mewah yang di sebelahnya itu? Ketika tsunami-nya dahsyat misalnya, ketika banjirnya dahsyat misalnya, ya dua-duanya juga kena. Dua-duanya juga hanyut. Sama saja, berakhir sama, memiliki akhir yang sama. Itulah kehidupan kita. Mari kita lihat diri kita sendiri, laki-laki, perempuan, sama saja. Ada orang kaya, ada orang tidak kaya, ada orang ganteng, ada orang cantik, ada orang tidak ganteng, tidak cantik, gitu kan. Ada yang pengangguran, jobless, ada yang punya pekerjaan, ada yang punya karirnya bagus, ada yang cuma jadi pekerja di level bawahan, misalnya di level paling bawah, misalnya gitu kan. Ada orang yang kekayaannya luar biasa, ada yang tidak punya materi sama sekali. Berakhir di tempat yang sama. Berakhirnya adalah di lubang ukuran 1 kali 2 meter. Ya, berakhirnya ada di liang lahat. Apakah ada orang yang misalnya kekayaannya luar biasa nggak mati-mati? Nggak mungkin. Apakah ada orang yang misalnya saking miskinnya matinya cepat duluan? Nggak mungkin juga. Walaupun katakanlah orang yang luar biasa, orang yang punya materi banyak itu bisa dikuburkan di kuburan yang harganya itu misalnya San Diego Hill, per kuburannya itu misalnya 1 miliar, tetap aja kan di bawah tanah, tetap aja ditimbun di bawah. Indahnya itu kan di permukaan, bagusnya itu kan komplek perkuburan itu kan hanya di permukaan.
Di permukaan, bagusnya di atas, dibikin indah, dibikin taman-taman, dibikin fasilitas yang luar biasa. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya kan sama saja, sama-sama dikubur. Ya, sama-sama dikubur. Nah, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan rahimakumullah. Kalau itu yang terjadi, lalu kenapa kita ngotot? Lalu kenapa kita ngoyo, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, keringat dingin, keringat panas, keringat lembut, keringat yang kasar. Semua kita keluarkan untuk mengejar sesuatu yang cuman sebentar, mengejar sesuatu yang memiliki akhir yang sama. Dan pada saat kita mengejar itu, kita benar-benar melupakan bahwa kita harus mengejar cahaya Allah. Bahwa sebenarnya hidup kita itu harus mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta dunia yang ketiga tentang paradoks dalam kehidupan. Saya ambil contoh sederhana saja. Ada orang-orang itu yang sangat gila dengan brand, dengan merek. Ada orang-orang yang kemana-mana itu hidupnya ngejar brand, ngejar merek. Pokoknya mesti branded lah barangnya, gitu kan. Ketika ada seseorang yang menggunakan barang bermerek dan mereknya itu mahal, apakah orang itu berarti memiliki kelebihan dibandingkan orang lain? Gampangannya begini, ya. Ketika seorang katakanlah laki-laki atau wanita sama saja, nenteng tas yang harganya mahal, ya harganya katakanlah 100 juta gitu. Apakah ketika kita menggunakan tas itu, bawa tas itu di tengah jalan, tiba-tiba orang ngasih duit, saya kasih duitnya karena kamu pakai barang mahal. Oh, saya kasih pelukan karena kamu pakai barang mahal. Oh, saya berikan doa yang terbaik karena kamu pakai barang mahal. Apakah seperti itu? Atau kebalikannya? Misalnya kita menggunakan tas, membawa tas yang tidak bermerek, yang harganya pun mungkin cuma 40-50 ribu. Apakah ketika nenteng tas yang harganya murah itu, tiba-tiba di jalan ditabok orang, "Pok, kenapa? Karena kamu pakai barang yang murah." Ditonjok orang, "Buk," gitu. Kenapa? Karena kamu pakai barang yang harganya itu di bawah 100 ribu. Kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kadang-kadang orang mengejar merek itu tujuannya supaya ada kepuasan di dalam hatinya. Kadang-kadang ketika kita memakai barang yang mahal itu, kita merasa bahwa semua orang memperhatikan kita karena kita punya barang yang mahal. Semua orang kagum dengan kita karena kita punya sesuatu yang bermerek. Itu kan perasaan kita saja. Apakah perasaan orang lain sama dengan perasaan kita? Belum tentu juga. Demikian juga sebaliknya, ketika kita menggunakan barang yang murah harganya, yang tidak mahal harganya, jadi minder. Ketika kita menggunakan sesuatu yang tidak terkenal, yang tidak bermerek, lalu kita merasa rendah diri bahwa kita tidak bisa masuk ke dalam komunitas orang itu. Itu kan perasaan kita saja. Jangan-jangan orang lain tidak peduli dengan perasaan yang kita miliki. Apakah iya orang akan peduli seperti itu? Memang iya, kadang-kadang. Tetapi yang terjadi ketika kita pakai barang mahal, orang mencibir, menggibahi kita, orang juga akan mengatakan, iya apa itu, ngapain pamer begini, begitu, yang muncul apa? Bukannya pujian yang muncul malah gibah. Sebaliknya juga begitu. Itu orang kok pakai bajunya kumel banget, apa dia nggak malu datang ke pesta seperti ini? Gibah juga yang didapatkan. Jadi dua-duanya juga bisa jadi gibah, bisa menimbulkan gibah. Ya nggak apa-apa sih, yang menggibahi kita kan orang lain, bukan kita. Tetapi dari sisi kita apa keuntungannya? Apa keuntungannya, gitu ya? Nah, ada hal lain yang juga lucu saya perhatikan ya. Hal lain yang lucu misalnya begini. Kita manusia biasa, orang rata-rata yang penghasilannya itu katakanlah menengah ke bawah. Ketika kita menggunakan jam tangan yang mahal, yang harganya itu 500 juta. Ini kita nih, buat kita. Apakah orang percaya bahwa seorang Farid misalnya, atau seorang kita yang kita tahu kehidupannya, gajinya juga mungkin cuma 5 jutaan sebulan gitu kan, pekerjaan kita juga cuman karyawan biasa, staf biasa di kantor misalnya seperti itu.
itu pakai jam yang harganya 100 juta. Orang bilang apa? Itu pasti barang KW. Itu nggak mungkin barang ori, itu pasti barang KW. Orang kan nggak percaya. Itu paradoksnya dalam kehidupan kita. Orang nggak percaya kalau kita pakai barang mahal. Karena apa? Dia melihat kemampuan kita. Kebalikannya, misalnya ada seorang artis ternama, terkenal, yang kita tahu sering muncul di televisi, yang kita tahu rumahnya itu juga mewah, yang kita tahu mobilnya juga itu mewah. Tiba-tiba pakai barang KW. KW itu kualitas barang tiruan ya, barang imitasi. Orang juga nggak akan percaya, nggak mungkin dia pakai barang KW. Dia mampu beli itu, dia pasti barangnya itu ori, pasti harganya itu 100 juta. Padahal di proyek Pasar Senen di Jakarta itu banyak juga barang-barang bermerek yang KW harganya jauh kemana-mana. Jauh kemana-mana harganya. Saya masih ingat ada satu teman. Saya berkantor di Plaza Indonesia gitu ya di sana. Itu kan wilayahnya wilayah yang benar-benar jet set high end lah ya. Di atas premium lah seperti itu. Bawa keluarganya, bawa istrinya. Ya kita lihat sesuatu di sini gitu. Masuklah ke satu toko, ya saya nggak usah sebutkan mereknya, satu toko tas gitu ya. Kemudian si suaminya tadinya rencananya mau membelikan itu karena dia baru pertama kali, dia dari daerah, baru pertama kali datang ke Jakarta, masuk ke Plaza Indonesia. Ditanya harganya berapa? Ternyata harganya itu 1 bulan gajinya. Minggir dia pelan-pelan keluar gitu ya. Lalu dibawalah istrinya itu ke Tanah Abang. Tanah Abang, di sana itu ada tasnya yang persis banget seperti yang ada di Plaza Indonesia. Harganya jauh kemana-mana, gitu. Hanya dalam hitungan dalam ukuran ratusan ribu saja. Ujung-ujungnya apa? Beli yang itu. Orang juga nggak bakal tahu secara sepintas bahwa itu barang KW atau itu barang ori. Kita nggak bicara bahwa ini boleh atau nggak pakai barang-barang seperti itu terkait dengan royalti dan sebagainya gitu ya. Nah, seperti itulah kondisinya. Ketika ada orang biasa seperti kita lalu menggunakan barang ori, orang nggak akan percaya. Pakai barang yang branded, orang nggak akan percaya. Nggak mungkin kamu pakai barang branded, itu pasti KW. Kebalikannya, ketika ada seorang yang sudah kita kenal dengan kekayaannya, dengan kelimpahan materinya, lalu dia pakai barang KW, nggak percaya juga, pasti itu barangnya ori. Itulah Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Kehidupan kita itu seperti itu sekarang. Terjebak dengan hal-hal yang tidak prinsip. Terjebak dengan sesuatu yang sifatnya sebetulnya semu-semu saja. Terjebak dengan sesuatu yang kita anggap bahwa kebanggaan diri kita itu akan mengangkat derajat kita menjadi orang yang lebih tinggi. Ya, apalagi di hadapan Allah, sama sekali tidak. Itulah kondisi yang nyata, itulah kondisi yang betul-betul kita alami pada saat ini. Apalagi pada saat sekarang kita dalam kondisi COVID ini, ya. Dulu orang rajin ke masjid dikatakan orang soleh. Sekarang ini salah. Kenapa? Karena disebutkan itu akan menciptakan klaster yang baru. Bahkan ada beberapa teman saya sampai sekarang masih belum mau sholat Jumat di masjid, ya. Padahal dia udah ke kantor kemana-mana gitu kan. Dulu yang dibutuhkan kekuatan iman, sekarang imun yang dibutuhkan. Inilah paradoks kehidupan kita. Allah sudah membolak-balikan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, membolak-balikan. Sekarang iman itu rasanya nggak dicari. Banyak orang bagaimana caranya meningkatkan imun. Ingat ya, ketika bulan Maret April tahun 2020 pertama kali COVID-19 itu masuk ke Indonesia, Masya Allah. Lari ke apotik manapun, kelilingin apotik nyari yang namanya ester C itu nggak dapat. Nyari yang namanya vitamin C itu nggak dapat. Nyari yang namanya vitamin gitu ya, suplemen buat kesehatan itu habis sama sekali. Kenapa? Orang berebut meningkatkan imun. Orang berebut menjaga imun kita masing-masing. Iman ditinggalin. Iman ditinggalin. Itulah kehidupan kita yang ada pada saat ini. Dulu kalau ada orang bersin, ya, itu ngomongnya apa? Alhamdulillah, yarhamukallah. Sekarang astagfirullah, sambil mundur. Sambil mundur, gitu kan. Zaman COVID-19 pada saat ini. Cerita teman saya, perjalanan dia dari Medan ke Jakarta naik pesawat. Dia duduk di pesawat, biasalah di sebelahnya pasti ada orang lain. Ketika dia bersin-bersin,
Itu yang di sampingnya langsung melirik begini ya, bukannya alhamdulillah, langsung melirik begini dan langsung menjaga jarak, menjauh juga gitu sambil dia nutupin hidungnya, nutupin mukanya. Itulah kejadian yang ada pada saat ini. Dulu semboyan kita apa? Bersatu kita teguh. Sekarang jangan coba-coba kita menyatu, jangan coba-coba kita berkerumun. Kenapa? Karena kalau kita berkerumun, maka yang terjadi bukan bersatu kita teguh, tapi bersatu kita runtuh. Dulu kalau ada tamu yang datang ke rumah kita, kita merasa senang, merasa gembira. Kenapa? Ada orang silaturahmi datang ke rumah kita. Ada orang mengunjungi diri kita. Sekarang ketika ada tamu yang ada rasa gelisah. Aduh, kalau bisa jangan lama-lama itu tamu. Aduh, jangan-jangan tamu itu bawa virus COVID-19. Aduh, dari mana dia tadi? Semua yang muncul itu adalah perasaan-perasaan tidak nyaman. Inilah paradok di kehidupan kita. Dulu kalau bertemu kita saling berjabat tangan. Sekarang mana mau berjabat tangan pakai tinju begini, atau paling nggak dari jauh seperti ini. Luar biasa ya, luar biasa. Allah sedang memberikan satu cobaan kepada kita. Allah sedang ingin menunjukkan kepada kita bahwa dunia itu kehidupan bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Gara-gara kita sendiri yang memang selama ini tidak pernah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kemana-mana kita bawa parfum, sekarang bawanya sanitizer. Parfum nggak perlu lagi. Kenapa orang semuanya pakai masker kok? Nggak perlu lagi dicium wanginya atau tidak. Mungkin tanpa parfum pun sekarang sudah oke-oke saja. Barangkali Allah sedang mengatakan, kamu dulu memamerkan dirimu, membuat dirimu supaya bisa wangi di depan orang lain. Sementara ketika menghadap aku, ketika sholat misalnya, engkau dengan pakaian seadanya. Ketika sholat misalnya, barangkali kamu pun itu juga belum dicuci sampai 2-3 bulan. Barangkali seperti itu. Dulu kita mau keluar pakai parfum, supaya ketika bertemu dengan orang merasa, oh keren, oh ganteng banget, sudahlah ganteng wangi pula, sudahlah cantik wangi pula. Sekarang nggak perlu lagi parfum. Yang perlu kita adalah sanitizer. Ya. Dulu kalau ketemu teman kita tersenyum, sekarang boro-boro bisa tersenyum, tertutup dengan masker. Dulu semua orang itu perlu hal yang positif. Yang sekarang ketika kita dikatakan hasil swab, hasil PCR, hasil rapid antigen Anda positif, yang terjadi kita justru malah merasa tidak bahagia, merasa tidak nyaman. Apa yang terjadi? Karena memang itulah kehidupan kita pada saat ini. Apalagi? Sekarang orang berlomba-lomba membangun rumah mewah. Tetapi siapa yang mengisi? Jangan-jangan yang mengisi cuma 1-2 orang, keluarganya kecil, tapi rumahnya luar biasa mewah. Membangun rumah mewah, jangan-jangan yang mengisi itu hanya pembantu kita saja, asisten rumah tangga saja. Kenapa? Karena kita sendiri, suami istri, sibuk dengan kegiatan masing-masing. Suami berkarir, istri juga berkarir, anak-anak juga punya karir, tanda petik masing-masing juga. Tidak, jarang berada di rumah masing-masing. Siapa yang jaga? Ya tukang rumput, tukang kebun, ya mungkin asisten rumah tangga kita. Kalau ada satpam, ya satpam yang ada di situ. Berarti cuma 3 satpam, kemudian tukang kebun, sama satu lagi adalah asisten rumah tangga kita. Kalau cuma 3 orang, siapa yang menikmati kemegahan rumah kita? Ya mereka yang bertiga, yang punya rumah, yang membangun rumah, sibuk dengan kehidupannya masing-masing di luar sana. Itulah yang terjadi sekarang ini. Sekarang ini semua orang berlomba-lomba untuk membangun masjid semewah mungkin, merehabilitasi masjidnya seluar biasanya mungkin, seindah mungkin. Tapi giliran sholat cuma 1-2 baris. Giliran 5 waktu itu mungkin, apalagi kalau masjidnya gede, masjidnya besar itu ya mungkin cuma 1 baris juga belum tentu penuh. Seperti itu. Itulah kondisi paradoks yang ada di dalam kehidupan kita. Yang paling dekat, yang paling terasa di kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita punya teknologi informasi. Teknologi informasi itu semakin lama semakin canggih. Bahkan kita merasakan seolah-olah dunia itu ada dalam genggaman kita. Dalam genggaman kita, di tangan kita. Ayo, pegang HP. Apa yang tidak ada di HP? Semua ada. Mau belanja, mau belajar, mau ngaji, mau dengerin musik, mau nonton film.
Mau beli yang nasi goreng misalnya gitu kan, mau beli singkong goreng, mau beli singkong bakar, sampai kita mau beli mobil pun itu bisa ada dilakukan dari HP ini. Bayar apapun bisa, ngutang pun bisa dari sini. Pakai pinjol, pakai apapun dari sini bisa. Mau transfer uang, mau ngambil uang, macam-macam semua ada. Teknologi semakin canggih, membuat dunia semakin mendekat kepada kita. Seolah-olah dunia itu ada di dalam genggaman kita. Tetapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Justru kita malah semakin jauh dari silaturahmi, semakin jauh dari keluarga kita. Perhatikan baik-baik. Termasuk saya sendiri juga. Kadang-kadang ketika kita di rumah, di meja makan, ya masing-masing pegang HP. Masing-masing asik dengan dunianya. Yang satu di meja makan, yang satu di ruang tamu, yang satu di ruang kerja, yang satu di ruang belajar, sama-sama pegang HP masing-masing. Mari kita lihat kalau kita datang ke restoran atau ke warung makan, kemanapun lah itu ya, ke food court misalnya gitu kan. Satu meja, satu keluarga, ada 10 orang, itu 10-10-nya pegang HP. 10-10-nya pegang HP. Maknanya apa? Ketika dunia dalam genggaman kita, ya, ketika kehidupan sudah bisa kita atur dari satu gadget yang namanya handphone, itu justru keluarga malah semakin menjauh. Kedekatan, ya, kedekatan spiritual kita dengan keluarga semakin jauh. Jangan-jangan kedekatan kita dengan Allah juga itu semakin lama semakin jauh, ya. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Seperti saya sampaikan tadi di awal, memang ini banyak banget nih Mbak Anggi. Ya, masih ada mungkin kalau mau dikupas lagi bisa jadi 2-3 pertemuan lagi, gitu ya. Kenapa saya ingin sampaikan seperti ini? Yuk, mumpung kita sedang membahas hakikat dunia, mari kita belajar detail, belajar dari kehidupan kita sehari-hari, melihat dunia itu seperti apa gitu. Kita benar-benar mengupas sampai ke akar-akarnya supaya kita benar-benar paham untuk apa sih kita ada di dunia. Kenapa kita mesti babak belur, jungkir balik, banting tulang gitu kan, hanya untuk mengejar sesuatu yang sebetulnya tidak ada yang abadi. Sesuatu yang sebetulnya Masya Allah ya. Kalau Al-Quran mengatakan kan ini hanya permainan. Nanti ada pembahasan dari sisi agamanya ya. Kira-kira itu sementara Mbak Anggi, silakan di handle dulu ya, silakan Mbak. Baik, ya terima kasih Pak Farid. Luar biasa ya Bapak Ibu, gimana nih perasaannya mendengar materi hari ini tuh? Wah, daging, ya berbobot banget ya. Saya lihat tuh muka-mukanya tadi yang di Zoom ini khususnya Bu Tati ya, Bu Tati ya. Dari tadi yang nikmat itu terasa sebentar ya. Jatuhnya keluarnya akhirnya di akhir yang sama ya. Dan juga sifat paradoks, cuma satu slide, 3 baris ya. Tapi penjelasannya Pak Farid dari bayi sampai masuk ke liang kubur tuh benar-benar nohok banget ya. Nohok banget. Negur kita banget zaman-zaman saya dulu juga begitu gitu kan. Jadi alhamdulillah ya, kita mungkin hal-hal seperti itu kelihatan biasa kita lakukan, kelihatan biasa kita bahkan di orang-orang sekitar kita tuh terlihat biasa ya, wajar, hal-hal yang wajar kok, orang dia juga begitu ya, di sekitar juga kita begitu, teman kita juga begitu, kenapa saya nggak boleh gitu kan ya, ibaratnya seperti itu. Tapi ternyata kalau udah dibahas Pak Farid ya, itu sisi lainnya ternyata bisa menjadi hal yang sangat menohok nih buat kita semua untuk mengevaluasi lagi, ya Allah, jadi balik lagi ya, seberapa produktif dulu kita ya di zaman dahulu gitu kan ya, iman kita, ibadah kita segala macam dibandingkan dengan hal-hal dunia sudah kita lakukan. Masya Allah. Ini komen-komen di Facebook maupun di chat Zoom ini luar biasa Pak Farid. Alhamdulillah tadi sekitar 90 lebih ya yang hadir di Zoom. Di Facebook juga tadi hampir 70 lebih ya, sekarang 60-an. Ini mudah-mudahan ya banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari acara ini ya, mendapatkan pemahaman baru ya, mendapatkan semangat ya untuk kita
belajar dan belajar terus, memperbaiki diri ya, supaya kita nih jalannya jadi bener-bener jalannya jalan kalau nggak mudah memang sih Bu ya, Bapak ya, saya juga ngerasain banget untuk berada di jalan Allah gitu kan, itu aduh gampang banget yang melenceng dikit lagi gitu kan ya, karena yang lebih nikmat, yang lebih berasa itu emang dunia itu lebih gampang menggoda kita semua ya. Jadi mudah-mudahan nih kayak seperti diingatkan lagi, dan alhamdulillah ya sahabat-sahabat di sini ya, mudah-mudahan kita semua menjadi sahabat sesurga insya Allah nanti di akhir hidup kita ya. Baiklah, Pak Farid, oh ya sebentar, saya umumkan dulu ya terkait dengan pemenangnya. Berarti hadiahnya kali ini ada Pak Sunarmin dan Ibu Eneng ya, Ibu Eneng, alhamdulillah. Dan ini insya Allah saya kirimkan. Mohon diingatkan Pak Sunarmin, Bu Eneng, silakan juga ke saya ya alamatnya, sambil mengingatkan saya. Mohon izin kadang-kadang kalau udah weekdays langsung banyak acara jadi kelewat nih nggak mampir ke JNE-nya ya. Barakallah buat Pak Sunarmin, Bu Eneng, dan juga waktu itu nggak salah ada Mbak Riana juga. Dan Bapak Ibu yang lainnya ya, ini juga sudah banyak yang kirim pertanyaan ke saya. Silahkan ya, pertanyaannya ya, sharingnya. Insya Allah ini jadi pembelajaran bersama ya. Ada beberapa orang saya rasa di sini yang sebenarnya juga testimoninya keajaiban sudah banyak, tapi bukan tipikal orang yang suka yang bisa sharing ya, bukan tipikal orang yang bisa menuliskan sharingnya. Termasuk juga pertanyaan ya. Ada orang yang punya pertanyaan tapi bingung mau bertanya ya. Kadang-kadang kirimnya ke saya melalui voice note ya. Jadi saya yang buat pertanyaan. Jadi apapun caranya silahkan kalau ada yang punya pertanyaan. Mudah-mudahan kita bisa bahas bersama Pak Farid ya, yang lebih dahsyat dalam memberikan jawabannya dibanding kalau saya masih ya ilmunya mohon izin masih belajar juga. Jadi masih pemahamannya masih terbatas. Jadi di sini alhamdulillah ada Pak Farid yang bisa membawa kita untuk memaknai setiap pertanyaan, setiap persoalan yang dihadapi oleh Bapak Ibu semua supaya menjadi pembelajaran buat kita bersama. Oke, dan inilah akhir untuk Bapak Ibu ya yang mungkin di sesi-sesi sebelumnya belum mengikuti ya atau kebetulan ada kesibukan lain, nah silakan ini nanti bisa dicek di YouTube Pradita Channel ya. Insya Allah di rekaman ini ya, kalau rekaman hari ini yang sudah ada langsung, tadi ada beberapa yang bang ini materi hari ini ada lagi nggak, saya mau ngulang gitu ya. Udah masuk YouTube belum kalau hari ini ya. Insya Allah baru masuk besok atau lusa, tapi sudah ada di Facebook ya, main page-nya Pradita Channel, karena live streaming-nya akan berubah otomatis menjadi rekaman. Silakan yang mau mengulang-ulang, dan silakan juga ini banyak tanya jawabnya juga sudah dipisahkan, jadi nanti bisa menjadi pelajaran bersama. Oke, ini belum diganti ya. Oke, baiklah kalau begitu Pak Farid, untuk menutup sesi hari ini ya, alhamdulillah nih sudah jam 7.27, tidak berasa ya, padahal berapa slide yang ditampilkan oleh Pak Farid ya, tapi penjabarannya detail banget ya. Bu tadi sampai senyum-senyum ya, Bu Dia juga. Bu Dia nih alhamdulillah tadi saya lihat awalnya udah berpasangan ya sama suami, nontonnya luar biasa. Oke, kalau gitu Pak Farid, sambil menutup acara hari ini, silakan untuk ditutup dengan doanya seperti biasa Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Marilah kita sama-sama berdoa, kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan ya, diberikan hal-hal yang luar biasa sehingga insya Allah kita bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita awali dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Ya Allah, ya Rabb, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, baik bagi diriku maupun bagi orang lain, ya Allah. Rezeki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, perbanyaklah harta dan anakku, serta berkahilah karunia yang Engkau berikan. Panjangkanlah usiaku dalam ketaatan kepadamu, ya Allah, dan baguskanlah amalku, serta ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, aku berlindung kepadamu dari kemiskinan, aku berlindung darimu dari kehinaan, ya Allah, dan aku berlindung kepadamu jangan sampai aku menzolimi atau dizolimi siapapun. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berikanlah petunjuk kepadaku. Selamatkanlah aku dari berbagai penyakit, dari berbagai musibah, dan berikanlah rezeki yang berkah kepadaku dan seluruh keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta dari keutamaanmu dan pemberianmu, rezeki yang baik lagi berkah. Sesungguhnya Engkau memerintahkan untuk berdoa dan memutuskan atasku pengabulan doa. Dan Engkau zat yang tidak melanggar janji dan pasti tidak mendustainya. Ya Allah, tidak ada kebaikan yang Engkau sukai, kecuali Engkau jadikan kami mencintai kebaikan tersebut. Mudahkanlah kami untuk mendapatkannya. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang Engkau benci, kecuali Engkau jadikan kami benci terhadapnya. Dan jauhkanlah kami darinya. Dan janganlah Engkau cabut dari kami keislaman setelah Engkau berikan keyakinan di dalam hati kami masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah. Sampai di sini mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, karena semata-mata itu adalah kelemahan diri saya sendiri dan Allah lah yang memberikan kesempurnaan untuk kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair Pak Farid. Masya Allah, terima kasih ya yang sudah mengumpulkan ya materi-materinya dengan sangat luar biasa buat kita semua ya, daging banget dan sangat mudah dipahami karena apa yang disampaikan oleh Pak Farid benar-benar dengan contoh-contoh yang real kan, dan yang kita lakukan sehari-hari gitu ya. Jadi terima kasih banyak nih Pak Farid ya, dan jangan bosan-bosan Pak Farid tetap untuk kita nih. Kemarin saya sedikit share di grup PA ini, masih mau dilanjutkan nggak Bapak Ibu? Minta tetap dilanjutkan ya, karena penting banget untuk kita tadi ya meningkatkan iman, apalagi di saat kondisi pandemi saat ini ya. Dan juga untuk Bapak Ibu ya, tadi seperti sudah disampaikan, video-video rekaman ada di fanpage Facebook ya, dan juga di YouTube. Ini terkadang ada beberapa yang konsultasi ke saya terkait dengan persoalan orang lain ya. Nah, ini bisa saja nanti orang yang menyampaikan persoalan kepada Bapak Ibu atau sahabat semua di sini ya. Kalau misalnya dirasa ada terkait dengan atau pernah bahas di video, silahkan share aja dulu videonya, sehingga mendapat pemahaman lebih detail ya, daripada hanya sekedar mendapat jawaban dari kita. Ya, insya Allah jadi lebih membantu membuka wawasan untuk orang-orang yang sedang mencari pertolongan ya melalui wasilah kita. Insya Allah dengan video-video rekamannya bisa membantu lebih banyak lagi orang-orang yang kita sayangi. Itu saja Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya setiap pagi di Sabtu yang cerah ini, dan juga yuk kita seperti biasa kalau sekarang silahkan di-on-kan kamera videonya. Ya, baik, oke ya Bapak Ibu, kalau begitu ya seperti biasa meraih ridho Allah ya, tangannya dikatasin ya. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3.
Latihan angka 1. 1, 2, 3. Oke, tunggu lagi. Alhamdulillah ya. Baiklah, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya ya. Dan ikuti kembali ya di Sabtu pekan depan, insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala, kita bisa lanjutkan sesuai jadwalnya seperti biasa. Ajak juga lagi ya sahabatnya, kerabatnya, keluarganya duduk bareng ya. Di depan nih tadi ada kayak Ibu Dia ya sama suami, ya ajak bareng anaknya, panggil bandingin nonton TV, nonton berita, nonton apa namanya gosip-gosip ya, mendingan ajak yuk nonton kajian Pak Farid ya, luar biasa. Kemudian juga apa namanya seperti tagline-nya Perintah Channel dan juga Spiritual Journey ini ya, yuk stay blessed, stay happy, live your everyday life as a spiritual journey ya. Di persoalan yang hadir itu tadi juga sudah sharing, kadang-kadang memang pada saat itu luar biasa tidak ringan ya atau berat gitu kan ya, tapi kan seperti kata Pak Farid bilang sebentar kok, nanti juga akan akhirnya sama ya. Pada saat itu udah lewat, nanti kita nikmati prosesnya, akan jadi ajaib ya. Tadi mesti sharing keajaibannya, sebagaimana suaminya sudah mendapatkan keajaiban bahkan jadi lebih dekat ke Allah. Mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu sini juga dimudahkan sampai ke arah sana, begitu pula juga kita semua ya. Oke, kalau gitu saya Anggi undur diri, pamit, terima kasih banyak. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita ucapkan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.